Kamu jangan bisa melawanku. Tolong! Tolong saya! Tidak! Pergi! Pergi! Kenapa takut? Bukannya tadi kamu yang menginginkan aku? Tidak! Tidak! Tolong! Jangan takut. Sin, aku akan melayanimu sampai puas. Assalamualaikum, Bu. Ibu. Ibu kemana sih? Naga, akhirnya kamu datang juga. Loh ini Mbak Lina. Emangnya Lina mana lagi yang bantu-bantu Bude di sini, ha? Emangnya Bude nggak cerita sama kamu? Aku juga bantuin Bude buat renovasi rumah loh. Oh ya, Ibu sama sekali nggak ngomong apa-apa sih. Ya tapi wajar sih kalau misalnya emang aku benar-benar nggak nyangka banget kalau misalnya Mbak Lina itu nggak berubah sama sekali loh. Terakhir kita ketemu itu waktu pas Mbak itu ya sebelum masuk SMP, ingat kan? Tapi sama sekali nggak berubah, masih tetap ABG. Bisa aja kamu godain sepupu sendiri. Tapi emang cantik, Mbak. Mbak, aduh kelihatan masih muda banget sih, Mbak. Oh ya, ngomong-ngomong kamu tumben pulang. Iya sebenarnya masih banyak sisa cuti, jadi ya dimanfaatin aja. Udah gitu kan udah lama juga nggak ketemu sama ibu, kangen juga. Selama ini emang ibu tuh cerita sih kalau Mbak Lina itu ngebantuin dia di sini. Tapi aku nggak pernah nyangka kalau kakak sepupuku itu bakal secantik ini. Wah, kayaknya aku naksir berat nih pada pandangan pertama. Ya udah kita masuk yuk, Bude udah nungguin. Mbak ini siapa nih? Saya Fahri, teman kecilnya Malik. Kalau Malik inget kan? Oh iya Malik. Iya. Masih ingat. Hari ini sama kayak Mbak, dia pindah ke sini pas waktu kamu SD, jadi makanya mungkin kamu lupa. Pantesan aku nggak kenal ya Mbak ya. Saya pamit juga ya sekalian. Ya, Fahri makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, masuk yuk. Iya. Waduh, ini rumah kayaknya nggak ada yang berubah sama sekali ya, Mbak. Iya. Oh iya, Mbak. Fahri itu keluar dari rumah ini, dia tuh ngapain? Fahri itu juga bantu-bantu Bude buat renovasi rumah. Karena Fahri itu linknya kuat, dia kenal sama tukang, sama toko bangunan yang terbaik di kampung ini. Lumayan juga sih sebenarnya ya. Raga, ya Allah, alhamdulillah. Kamu kok udah datang aja? Katanya nanti siang. Ibu belum masak loh. Ya udah nggak apa-apa, Bu. Sebenarnya datangnya itu nanti siang. Cuma karena travelnya ini nganterin aku lebih dulu, ya jadi datang lebih cepat. Udah Bude tenang aja ya. Bude sekarang kangen-kangen dulu sama Raga, aku beli makanan keluar. Oh iya. Bentar ya. Oh iya, makasih ya, Mbak. Ya udah, Ibu bikin teh dulu ya. Ah, udah nggak usah. Bu, aku mau ngomong sesuatu sama Ibu. Duduk dulu, Bu. Mau ngomong apa? Gini, Bu. Gimana kalau Ibu sekarang ini jual rumah ini? Kok kamu tiba-tiba ngomong mau jual rumah ini? Kenapa? Kamu lagi nggak punya uang ya? Bukan gitu, maksud aku gini loh, Bu. Kayaknya sih rumah ini tuh terlalu besar buat Ibu. Kasihan Ibu sendirian, ya? Raga, Ibu nggak mau jual rumah ini.
Rumah ini dibeli sama bapak kamu dengan susah payah. Banyak kenangan kita di rumah ini, Gak. Ibu nggak mau jual rumah ini, Ibu nggak mau. Oh, dengerin, aku tahu. Aku ngerti, Bu, ngerti. Sekarang kalau Ibu jual rumah ini sekarang, nanti kan Ibu bisa tinggal bareng sama aku, ya kan? Kalau enggak nanti bisa aku sewain rumah kontrakan di kota. Biar bisa tinggal bareng sama aku juga, Bu. Ibu pikir kamu datang kangen sama Ibu, Nak. Kok kamu malah ngomong kayak gini? Ibu tuh keras kepala banget sih, Bu. Kalau emang Ibu nggak mau jual rumah ini, ya udah nggak apa-apa, silahkan. Tapi yang pasti, rumah ini akan jadi tetap milik aku ketika Ibu meninggal nanti. Ri, itu gimana proses renovasi rumah Bu Desi? Aman sih. Ya, lagi proses aja renovasinya, tapi kalian udah tahu belum? Raga anaknya Bu Desi udah balik ke kampung sini. Si Raga? Ya, nggak tahu sih, aku juga baru denger dari kamu ini. Dia baru pulang sih emang. Lihat dah. Ini di grup WA warga ada info kalau warga kampung sebelah ada yang hilang. Katanya udah 2 mingguan, itu 2 orang hilang. Nah masih muda lagi umurnya kayak kita. Tapi mereka udah yakin kalau 2 orang ini benar-benar hilang dan... Makanya lu baca dulu, Pak, pegang dulu. Mager banget megang. Tuh di situ udah jelas dibilang kalau barang-barang di rumahnya itu masih pada komplit. Orangnya doang kagak ada. Mang, nanti yang bocor-bocor diteliti lagi ya, jangan sampai kelewatan ya. Ya, Bu. Oke, siap. Widih. Set dah keren banget ini, udah mau kelar aja renovasinya Begono. Emang tukang rekomendasinya Bang Bro Fahri mah jempolan. Iya, alhamdulillah saya juga kebantu banget. Biayanya juga murah. Pada mau kemana ini? Nah, kita teh mau cari makan siang atuh, Bu. Iya, ini alhamdulillah nih. Waalaikumsalam. Bu Desi. Bu, Aini bawain makanan buat Ibu sama para tukang ya. Ya Allah, alhamdulillah. Ada Jadi Bu Yaya repot-repot juga. gini, makasih ya. Sama-sama, nggak repot kok. Makasih banyak ya. Assalamualaikum ibu-ibu. Masih inget sama saya nggak nih? Waalaikumsalam. Lu Raga apa nih? Kemana aja lu baru nongol? Ya Allah, jiwa raga. Ari maneh teh ka mana wae atuh? Iya, baru dateng ya. Ini Iya. makin lama kayak makin cantik banget. Gua lupa di ngasih tahu satu hal. Apa nih? Lu jangan macem-macem di mari, apalagi ape goda ini perempuan yang satu ini. Ya, emang lu kagak tahu, ah? Dia udah ditekin sama Babang Malik. Malik. Heeh. Oh, Malik ya. Udah tuh, ibu teh geus lapar, kita tekan mau cari makan. Hayo ini kamu teh mau ikut? Iya, aku boleh. Ayo yuk. Ya udah, permisi ya. Tunggu ini. Udah ayo ayo. Udah ayo. Tadi ya. Jangan-jangan ada indikasi tentang penculikan ya? Sekarang kan lagi rame tuh kayak gitu. Atau bisa jadi ini ada hubungannya sama ilmu-ilmu gaib. Woi, siapa itu? Apa? Kenapa, Lik? Apa itu? Lik, ada apa? Tadi jelas banget, Rik. Kayak ada mata yang lagi ngeliat ke arah kita. Yang bener aja lo. Waduh, malah di bawah pohon begini lagi lo, yang bener-bener aja siang-siang begini masih ada yang aneh-aneh. Gak ada apa-apa, Lik. Ini apa nih? Gua pikir setan. Lu kira setan. Lu ngeliat nggak? Muka gua ganteng gini lu kira setan? Kagak. Dani, apa kabar lu? Sehat-sehat. Malik. Apa kabar? Tumben-tumbenan balik kampung lo. Hah? Ngobrol-ngobrol dulu sini. Santai. Untung gak gue gibeng lo tadi. Rik, tapi beneran tadi kayak ada sosok yang lagi ngeliatin ke arah kita gitu. Apa jangan-jangan jin waktu itu belum musnah ya? Istighfar, Lik. Mungkin kamu masih terpengaruh aja sama kejadian-kejadian kemarin. Ya.
Ya kangen sama masa-masa dulu lah ya. Aduh. Malik. Gua denger kayaknya udah ngegebet Ain ini. Maksudmu apa, Gak? Santai. Jadi tadi tuh gua ketemu sama Aini, Bu Yayen, Bu Iput. Mereka bilang sama gua nih, kalau misalnya Aini tuh udah ada yang punya. Lu. Sebenarnya tuh gua ngiri banget tau gak? Dari dulu kita kenal, lu tuh bisa ngedapetin perempuan manapun yang seksi, yang cantik. Itu gua acungin jempol. Udah. Udah ya, kan kalian juga baru ketemu nih. Jadi bisa kan bahasnya kabar atau nanya kerjaan. Bisa. Udah Fahri, santai aja, nyantai bisa nggak sih, nggak usah kaku. Lagian kan gue cuma pengen tahu doang gimana caranya buat ngedapetin cewek cantik, ya kan? Nah, gini. Raga, ya gue kasih tahu kalau lu mau dapat perempuan yang cantik, lu harus bisa jadi anak yang soleh kayak Fahri atau jago berantem kayak Malik. Minimal kalau lu nggak punya dua itu, minimal lu bisa jadi yang ngangenin gitu kayak gue. Oh, bisa aja Dani. Lu baru balik kampung aja ngomongannya cewek aja lo. Kayak di kota kagak ada aja, sepi di sono. Itu dia, Dan. Cewek kota tuh kalau dibandingin sama Aini, sama Mbak Lina, sama satu Maya, itu nggak bakal sebanding, tau nggak lu? Jangan lu sebut-sebut nama Maya. Kenapa lagi nih? Itu udah sold out sama Sohib aneh nih, Fahri. Berkurang Yang dong lain. jatah gue berkurang dong. Jadi satu-satunya yang bisa gue dapetin itu ya Mbak Lina dong, ya kan? Astagfirullahaladzim, Gak. Mending istighfar. Kamu ini baru balik ke sini kerjaannya ngomongin cewek doang. Mana Mbak Lina itu juga masih sepupu kamu. Sadar, Gak? Malik, lu tuh bisa diem gak sih? Santai tau gak? Ribet banget lu jadi orang. Orang ajar tuh mereka bertiga. Enak-enak kayak gitu. Padahal dulu diajak ngobrol santai, enak banget. Sekarang sok suci. Alah, apa-apaan dikasih perempuan seksi juga pada ngiler, yakin gua. Kamu kenapa sih kok ngomel-ngomel kayak gini? Nggak ada, Bu. Nggak ada apa-apa, Bu. Raga, kamu tuh cutinya sampai kapan, Gak? Udah, Bu, tenang aja, masih lama kok. Iya, masih lamanya itu sampai kapan? Sampai tanggal berapa? Berapa hari? Bisa nggak Ibu tuh nggak usah banyak-banyak nanya. Ribet tau nggak, Bu? Ibu tuh harusnya bersyukur. Cuti aku masih panjang. Jadi aku bisa nemenin Ibu tuh masih lama di sini. Ya? Iya. Kamu jangan ketus kayak gitu dong sama Bude. Udah mending sekarang kita makan ya. Aku udah siapin makanan buat kita. Ya aku ketus gara-gara Ibu tuh keras kepala nggak mau jual rumah ini. Ya tapi udahlah. Aku pokoknya harus kelihatan biasa-biasa aja. Jangan sampai Ibu tahu kalau sebenarnya aku itu udah dipecat dari kerjaan aku. Suara apa ya? Ada suara. Astagfirullahaladzim, ular! Tolong! 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 Ada ular di sana. Mana? Ular. Coba tunjukin, Pak. Di sana. Mana? Kagak ada. Tadi ada ular di sini. Ah, kagak ada, jangan nipu-nipu lo. Gak ada apa-apa kok. Serius, Bang. Di sini tadi banyak ular. Aneh. Ah, lo bercanda nih. Saya beneran. Saya gak bercanda. Tadi banyak ular di sini.
Astagfirullah. Ayam ayamku. Mati semua. Loh, kok malam-malam gini pintunya Mbak Lina kebuka nih? Gila. Lagi tidur aja dia tetap cantik. Mana kamarnya itu nggak ditutup lagi. Wih, lampunya nyala. Sengaja kali ini ya, karena dia tahu sepupunya ini naksir. Ngapain kamu masuk kamar Lina, ha? Ngapain? Bu, enggak. Ini tadi aku tuh aus, terus aku ngeliat kalau pintunya Mbak Lina itu kebuka. Aku cuma pengen nutup aja udah. Itu doang kok. Nah, yaudah. Tah, no iya. Gue mau masak tahu gejrot aja deh. Boleh. Dani. Ya. Itu gue denger katanya ternaknya Pak Ridwan pada mati semua. Oh iya benar. Itu ternak hampir semuanya kagak ada yang selamat. Jangan-jangan eta teh ternak teh atuh dihakan ku musang gitu. Saya dengar juga matinya digigit ular. Pas waktu dicek ada bekasnya gitu. Iya benar tuh. Saya juga denger begitu. Iya benar tuh. Nah cuman anehnya nih ya, bukannya dagingnya pada dimakan, ini malah kayak cuma diisap doang darahnya gitu. Soalnya bangkai sampai kering. Tapi ya, selaper-lapernya ular itu ya, masa iya dimakan semua? Palingan juga kalau dia lapar digigit bareng 1 apa 2 ekor begono. Bener pisan atuh apa kata Ian gitunya. Tapi seremnya eta teh kalau emang iya ular gitu, menikawas Dracula atunya. Nah, kalau memang bener eta teh ternak teh dihakan ku orai gitu, berarti di kampung kita teh aya orai. Ya iya Put. Iya ada ular di kampung kita begono. Iya benar tuh. Apalagi nih ya, pas saya semalam ngeronda, saya ketemu sama warga yang ketakutan, katanya dikejar-kejar sama ular. Katanya mau digigit. Tapi lu begosip begini udah investigasi belum? Palit apa kagak beritanya? Lu jangan ngasal ngemeng baik lo. Saya sama Fahri sama Malik tuh udah bener-bener cari seluruh kampung. Tapi nggak ketemu tuh ularnya di mana. Saya pikir emang bercanda nih orang nih. Tapi kagak, itu mukanya aja pucat. Hah? Aneh nih. Kayaknya takut dan ularnya kau melaki. Sama-sama bawa ular. Bagaimana kalau kita investigasi? Mau ngatuh Yen, takut nanti malah ularnya gigit iput gitu. Udah ayo kita investigasi. Mana tahu aja kalau sama perempuan berani nongol ularnya nya. Ular siluman atuh Yen eta mah. Itu dia. Ular kasur. Wah, gue harus cari cara nih supaya ngedapetin Mbak Lina. Walaupun Mbak Lina itu sepupu gue, ya bisalah sikat sedikit. Oke. Ini dia. Banyak juga kok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya ampun. Sorry kalau ngagetin. Ini aku sama Dani mau bawain makan siang untuk tukang yang ada di sini. Oh. Makasih ya. Astagfirullahaladzim, apaan nih? Apaan nih grup cinta sedara? Ngapain lu buka-buka beginian? Wah ngaco lu. Lu buka aplikasi-aplikasi begitu buat apaan lu? Apa-apaan sih lu, Dan? Gua nggak sengaja ngebaca gini doang. Lagian kan ini lagi viral. Udah. Gua mau nganterin makanan dulu ke tukangnya. Kenapa sih Dan? Heboh banget. Itu Mai, dia masuk grup cinta sedara. Aneh banget kan? Nih ya, kemarin ya, pas gua sama Malik, Fahri ngobrol sama si Raga di pos ronda. Dia itu bilang kalau dia itu naksir sama lo, sama Aini, sama Mbak Lina.
Cuma karena dia tahu Aini sama Malik, terus lo sama Fahri, dia malah naksir sama Mbak Lina. Sial si Dani. Pakai acara ngegap gue lagi nonton akun cinta sedara lagi. Waduh. Tuh orang kan mulutnya tuh rebek banget, bacot banget tuh. Bisa-bisa yang lain pada tahu nih. Ya Mulut dia kan ampun. Sepupu aku kenapa sih ngomel-ngomel? Mbak Lina. Lo ini siang-siang kayak gini kenapa jalan sendirian? Pacarnya mana sih? Sebenarnya banyak sih cowok yang mau sama Mbak. Cuman Mbak itu nggak mau. Dari pacar yang standar-standar aja. Mbak itu pengennya yang udah punya rumah, bisa beliin Mbak baju, sama belanjain Mbak barang-barang branded. Kayaknya Mbak Lina nih ngodain aku ya. Apa jangan-jangan dia itu suka ya sama aku? Wih. Mbak Lina gini ya. Dari semua kriteria yang udah Mbak ucapin itu kayaknya itu saya banget. Usaha saya sukses, kerjaan saya bagus, malah sebentar lagi nih saya udah punya rumah. Yang penting, gimana kalau misalnya kita sekarang jalan, Mbak boleh pilih semuanya, belanja sesuka hati, branded. Ya ampun, enak banget sih punya sepupu kayak kamu. Baik banget sama sepupunya. Ya udah kalau gitu sekarang kita jalan ya. Bener kan yang aku bilang, Mai? Emang dari awal tuh aku ngerasa aku sempat digituin aku nggak nyaman. Kayaknya kamu tuh harus hati-hati deh sama dia. Terus akhirnya kamu apain? Padahal kan ada ibunya biasanya. Iya, tadinya mau aku tabok dia, tapi nggak jadi karena keburu si Dani itu heboh. Dia teriak-teriak. Dia bilang, ternyata Raga itu lagi buka grup cinta sedara di medsos. Grup cinta sedara maksudnya? Ya ampun Aini, masa kamu nggak tahu sih itu yang lagi viral. Terus masalahnya, Dani itu bilang ke aku kalau Raga sempet terang-terangan bilang kalau dia tertarik sama Mbak Lina. Tunggu, Lina itu kan sepupunya dia sendiri. Nah, iya itu. Masalahnya itu. Apa jangan-jangan beneran dia member di grup itu, Ay? Takut banget Ingrid. Tinggi. Mbak Lina, kamu tahu nggak? Kamu tuh cantik banget, cantik, seksi, jujur ya. Kayaknya perempuan seperti kamu itu tipe aku banget. Oh ya? Kalau kamu memang suka sama aku, ada syaratnya. Oke. Apapun syarat yang kamu ucapin, bakal aku lakuin. Pokoknya kamu gak boleh panggil aku Mbak lagi. Kamu harus panggil aku sayang, atau Lina aja. Terus satu lagi, aku juga pengen pacar aku punya rumah. Untuk syarat yang pertama, oke. Untuk yang kedua, itu pasti bakal aku lakuin. Yang penting kamu sabar. Oke? Bude. Lina, kenapa sih kamu pakai baju terlalu seksi kayak gini?
Kan kamu tahu Bude lagi renovasi rumah, gak enak diliatin tukang. Iya Bude, maaf Bude, tadi soalnya baju aku pada basah semua. Iya, tapi tolong ya, jangan kayak gini lagi. Apalagi Bude punya anak udah dewasa kayak gini. Iya Bude. Sebenarnya aku tuh mau beliin baju branded buat Lina. Tapi aku tuh nggak punya duit. Kira-kira kalau aku minjam sama ibu mau nggak ya? Bu, aku boleh nggak minjem uang? Minjem uang buat apa? Bukan, maksud gini loh. Uang aku ada, tapi di ATM. Aku males banget buat ngambil. Lagian, uang ini mau aku pakai buat beliin hadiah Mbak Lina. Soalnya dia kan udah capek-capek tuh kerjain rumah. Ini sebagai ucapan terima kasih aja buat dia. Kamu mau pinjam uang buat kasih hadiah buat apa? Lina itu di sini seperti karyawan, ibu gaji setiap bulan. Ya udah gini. Kalau emang ibu nggak mau ngasih pinjam uang, oke nggak apa-apa. Aku boleh nggak pinjam cincin ibu? Bu, lepasin. Jangan raga-raga. Ini cincin berharga buat ibu. Ibu dari bapak kamu, jangan. Udahlah Bu. Ibu sama anak sendiri pelit banget sih Bu. Bukan pelit raga, jangan raga. Bapak itu udah nggak ada, jadi bapak nggak bakal kecewa kalau misalnya ibu tuh nggak pakai cincin. Ngerti? Astagfirullahaladzim, jangan raga. Jangan raga, itu kenang-kenangan dari bapak kamu. Raga. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu jadi gini, Raga? Astagfirullahaladzim. Ayamku dimakan ular. Tolong! Tolong! Tolong, ada ular! Tolong! Astagfirullahaladzim. Tolong! Tolong! Ayo, ular. Tolong! Tolong! Wah, awas! Astagfirullahaladzim, Bu. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa bisa banyak ular kayak gini ya? Iya, ini ayam-ayam saya dimakan ular, Ay. Ay ini ngelihat jelas kalau ular-ular itu kabur setelah makan ayam yang butuh kinam. Orang kate, entu butik kinem jadinya stres akut, lu tau kagak? Dia mikirin tuh ayamnya udah pada habis begono. Kesian banget dah, mana dia janda lagi pan. Eleuh, khawatir kacida atunya. Kumaha rek teu stres, rek teu sedih yen. Itu teh satu-satunya yang ngasilin duit buat dia. Ya Allah, ini kenapa jadi banyak banget teror ular ya? Hah? Masa 2 hari berturut-turut ternak warga pada dimakan? Nanti takutnya besok-besok kita yang malah diincer. Nipu teh takut atuh. Ih, lu jangan ngomong begitu dong. Lu kata gue berani. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian semua jangan mikir yang aneh-aneh ya. Kita juga harus cari tahu hal-hal kayak gini tuh kenapa bisa terjadi. Apa emang habitat ularnya merasa terganggu sampai mereka masuk ke kampung kita? Ya, yang penting kita tetap waspada buat kedepannya. Iya, buat sekarang hal yang paling penting kita harus jaga diri. Kalau nggak perlu-perlu banget, tolong jangan keluar rumah, apalagi kalau udah malam. Iya, bener-bener, setuju. Kalau bisa, semua kegiatan itu dilakuin di pagi sama siang hari aja, ya? Berarti kalau malam udah nggak usah makan seblak deunya. Nggak usah malam ya. Ibu juga takut atuh. Ayo bebarengan atuh ya. Sini aja. Nanti kita. Ya udah, ayo. Lik, kamu tuh lagi mikirin apa sih? Kalau dari tadi aku perhatiin, kayaknya kamu lagi mikirin sesuatu. Aku minta tolong sama kamu. Lain kali kalau ada kejadian kayak tadi, tolong kamu jangan nekat gerak sendiri ya. Apalagi kamu sampai nyelonong ke rumah warga tadi, tanpa kamu benar-benar tahu kondisinya kayak gimana. Masalahnya gini loh, nggak mungkin kalau ada orang teriak-teriak minta tolong, aku nggak nolongin dia. Otomatis aku bakal nolongin dia, Lik. Dan kamu nggak perlu khawatir, karena aku terbiasa ngelakuin ini sendiri. Kamu tenang aja. Ini.
Kamu nggak ngerti kejadian kayak tadi bisa tiba-tiba ngebahayain kamu kayak gimana. Tolong dong, Ai. Lain kali minimal kamu bisa minta tolong orang lain. Atau kamu bisa ngabarin aku. Akhirnya Malik yang aku kenal bener-bener udah balik lagi. Dia sekarang serius nasihatin aku kayak gini. Tolong ya, Ai. Kali ini kamu dengerin. Iya. Makasih Alif. Aku janji aku bakal dengerin ucapan kamu barusan. Jangan bikin aku khawatir lagi ya, Ai. Ya. Iya udah kalau gitu aku masuk ke kamar dulu mau ngecek anak-anak. Kamu hati-hati ya nanti pulangnya. Oh yaudah. Kalau gitu aku permisi. Kamu selamat istirahat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ini jadi pulang sendirian nih gue. Dia punya bestie gitu amat sih. Jam terbangnya udah kayak bini pejabat. Serem banget tempatnya. Kuping gue ada apanya sih? Kok kedengeran suara? Ular. Pait. Bu Yayan! Bu Yayan! Bu Yayan, ini saya Fahri, kenapa sih? Ular bang, babang. Ular dan. Mana ular? Yayan nggak ada apa-apa. Ular, kok tiba-tiba ularnya hilang ya? Tadi ularnya banyak banget. Udah. Dan kita Hilang anterin Bu kemana Yayan. tuh? Masuk angin nih kayaknya nih, jadi begini nih. Dani ya. Lu kata gue ban bekas masuk angin. Tadi tuh beneran ular banyak banget, Dan. Baik deh. Lagi kelayapan mulu sih, udah gede. Nih, udah tua nih. Ayo. Dani. Udah, yuk. Babang, gue takut ularnya nongol lagi, Bang. Kalau gitu. Bang, gendong apa, Bang? Astagfirullahaladzim. Kenapa ayahku pada mati semua? Kenapa ini? Raga! Tolong! Kenapa, Bu? Ini, ayam ibu pada mati semua. Ya ampun, Bude. Ini kenapa ayam-ayamnya pada mati, Bude? Seperti dimakanin ular. Ya Allah, astagfirullah. Kalau misalnya ini ayam dimakan sama ular, terus kayak peternakan warga juga dimakan sama ular, kalau misalnya semua peternakan itu habis, berarti mangsa selanjutnya ya warga sama kita nih. Aduh, Bude, aku takut, Bude, kalau ularnya itu datang lagi ke sini, Bude. Udah, Mbak, udah ya. Kamu nggak perlu takut, karena ada aku sih. Pokoknya kalau ada apa-apa, aku siap buat pasang badan buat kamu. Bu, Ibu. Bawa ke dalam aja yuk. Sini, Bu. Ya, Ya, Bu. Bu. Pelan-pelan, Bu. Ya Allah.
Ini kagak bisa dibiarin nih. Situasinya udah makin gak aman. Masa iya? 3 hari berturut-turut 3 kandang ternak warga dimangsa habis-habisan. Kemarin juga Bu Desi sampai drop. Ayamnya mati semua. Ya, kalian udah dengar semuanya kan? Masalah ular ini bakal semakin jadi masalah kalau kita biarin. Bener. Ditambah lagi itu kayaknya ular-ular udah kagak ada takut-takut sama manusia. Atau jangan-jangan itu bukan ular biasa tuh, tapi siluman ular. Kamu mikirnya jangan kejauhan, Dan. Gimana? Ya kita emang harus tetap waspada. Kita tuh di sini ngumpul buat cari solusi. Kita juga nggak bisa terlalu ngandelin ronda malam sebenarnya. Ya kalau bisa sih siang juga ada yang patroli ya. Iya, boleh juga tuh, bener-bener. Iya. Aku juga setuju. Kayaknya itu solusi yang terbaik buat sekarang. Tapi apa iya sih yang juga ronda? Kalau gitu kan nambahin beban ronda. Apalagi kan kita juga mesti kerja. Iya sih. Gimana tuh? Yang kerja tetap kerja, yang nggak kerja ya bisa bantu ikut patroli atau ronda juga. Ya kita di sini berharap semuanya bisa setuju. Karena kalau enggak, ya ular itu bakal terus berkeliaran. Iya juga sih. Saya setuju sih. Yang penting kalau yang dia libur silakan ronda, kalau kerja kerja. Yang penting di rolling tuh. Gimana? Setuju. Setuju kita. Yang pasti ntar siang harus ada es buahnya. Biar segar. Sebenarnya panas mantap ini. Iya. Oke, pokoknya nanti biar saya sama Fahri yang ngatur jadwalnya. Iya. Sebelumnya terima kasih semuanya. Siap. Ya mas. Iya tuh Bu. Tapi kan sejak jadwal ronda kita ditambah siang ame malam, kan jadi lebih aman, sentosa, begono ya. Saya minta maaf. Gara-gara kejadian yang menimpa saya, orang-orang jadi kerja lebih keras. Ele Bu Desi, atau Bu Desi teh jangan ngerasa bersalah gitunya. Lagian kita teh memang sengaja gitunya, sama-sama jaga-jaga gitu. Ih bener banget. Be aja lagi. Lah gua aja disamperin sama ular. Belum lagi warkamsino. Ternaknya pada hilang, pada mati. Ya Pak, be aja. Nggak usah ngerasa bersalah. Silakan diminum ibu-ibu. Hatur nuhun Gina. Makasih ya. Untung ada Lina sama Raga yang nolongin saya waktu itu. Ya eleh, Raga. Kan main dah tuh anak ya. Jarang banget nama Raga itu masuk di kancah dunia pertetulungan warkamsi begono. Ih, tumben-tumbenan. Iya, memang dia tuh anaknya manja, keras kepala. Tapi mungkin memang itu salah saya. Sejak bapaknya meninggal dia jadi berubah. Ya Allah, ngantuk banget gua. Apa gara-gara kekenyangan kali gue ya? Aduh. Kalau gua mah kebet kencing gara-gara tadi makan jahe. Aduh. Bentar ya, gua kencing dulu. Ditinggal nih gue nih. Iya, bentar aja. Jangan lama-lama lo ya. Iya, oke. Gue tunggu di situ tuh. Adi, Mbak, ngapain di sini? Kan saya lagi kencing di sini. Mau ngintip apa? Mas Adi, sini dong. Mbak. Kok malah pergi sih? Ngapain ya sendiri malam-malam di sini? Kok tahu nama saya ya? Mbak. Mana tuh si Adi? Ini anak kencing apa sambil mandi sih? Aduh, tau ngantuk begini sendirian lagi. Adek. Buset dah, Dek. Lama banget lu kencing apa mandi sih? Dek. Ah, lu kayak bocah lu ditungguin juga bercanda mulu. Udah mana lu, Dek. Kok tiba-tiba merinding begini nih? Kagak beres nih. Gue harus kasih tau yang lain nih. Masih tiba-tiba ngilang tuh si Adi. Kencing sembarangan kali dia. Nah ini, Nak Maya terima kasih ya. Udah mau nengokin ibu. Padahal sekarang ibu udah lebih baik kok. Bu,
ini sama Maya tuh seneng banget dengernya, ya kan Mai? Iya. Tadi Bu Yeyen sama Bu Ibu juga nengokin Ibu. Ibu seneng di kampung ini. Orang-orangnya peduli sama tetangga yang lagi kesusahan. Ya, itu juga alasan Ibu. Kenapa Ibu betah di kampung ini, nggak mau pergi dari sini. Selain kampung ini memang nyaman, ya rumah ini juga memang penuh dengan kenangan. Kok sepi Bu? Raga sama Linanya mana? Itu Raga ada di kamar. Lina lagi pergi. Saking senengnya ditengok, Ibu sampai lupa bikin teh. Sebentar ya, Enggak, bikin teh. Enggak usah Bu. Assalamualaikum, Malik, mari. Hah? Ada di sini. Waalaikumsalam, Dan. Ya Allah, gue cari di pos ronda kagak ada, lo berdua untung di sini loh. Iya, tadi kita mampir dulu ke yayasan, mau numpang toilet. Ya, aku sekalian nganterin Aini soalnya. Pak Hadi mana? Kok sendirian? Nah, itu dia deh. Tadi dia itu bilangnya mau kencing. Pas gue tinggal bentar, agak nongol-nongol lagi nggak nyusulin gue. Pas gue cek lagi di tempat dia kencing, kagak ada. Tiba-tiba ngilang gitu aja. Gue khawatir dah dia kenapa-napa. Hah? Perasaan gue jadi kagak enak dah sama dia. Yaudah, gini aja. Biar cepet, Ri, kamu temenin Dani ya. Aku cari ke arah lain sambil minta bantuan warga yang lain. Nah, yaudah. Ayo, yuk. Cakep nih gercep begini Maliknya ya. Aku tuh udah muak sama kamu. Mulai sekarang, kita putus. Enggak. Aku nggak mau putus sama kamu. Aku cinta sama kamu. Jangan tinggalin aku. Kamu tuh jadi perempuan tahu diri dikit dong. Dari awal aku itu gak pernah suka sama kamu. Aku tuh mau terima kamu karena kasihan sama kamu. Jadi mulai sekarang, kita nggak usah ketemu lagi. Enggak, Bram. Aku tuh nggak mau deket-deket sama perawan tua kayak kamu. Enggak, Bram. Bram, jangan tinggalin aku, Bram. Bram! Bram, jangan tinggalin aku, Bram! Udah. Mau ngapain kamu? Jangan takut. Aku bisa mengubah hidupmu seperti apa yang kamu mau, yaitu dipuja dan didambakan para pria. Hadi! Hadi! Kayak nggak ada ya, Bang. Hadi! Nek, Ri, belum ketemu juga ya? Hah? Kita udah cari kemana-mana. Nggak kelihatan ada jejak-jejaknya Hadi. Iya, sama kita juga berdua dari tadi kagak nemu tuh si Adi. Kemana tuh anaknya? Tadi kita juga udah ke rumahnya. Kata orang rumahnya, dia juga belum balik. Gimana kalau kita umumin aja di musola soal kehilangan Adi ini? Hah? Ya kan? Pasti warga pada denger,
Terus nanti mereka bisa bantu cariin. Pasti kan peluangnya bisa lebih besar. Ya boleh, Ri. Kamu ke musola, nanti biar kami nyampein ke warga-warga lain yang mungkin nggak dengar pengumumannya. Ya udah, bener Lik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, jadi Rik. Yuk. Ayo Dan, Mas. Gue jadi keingetan tuh sama kampung sebelah. Tuh, cowok-cowoknya pada ngilang. Ih, keheula atunya. Ibu teh jadi curiga. Jangan-jangan di kampung ini teh ada yang melakukan pesugihan. Terus si cowok-cowok yang diculik teh buat dijadiin tumbal gitu. Kan biasa nama gitu di kampung kita teh. Kalau ada keanehan, pasti ada pesugihan. Bener tuh? Bener tuh Neng Maya? Iya bener, aduh ngeri banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh warga kampung bahwasanya salah satu warga kampung kita, Hadi, tiba-tiba hilang. Kami memohon kepada semua warga, khususnya bapak-bapak, untuk membantu mencari. Dan untuk ibu-ibu juga anak-anak, tolong lebih waspada dan tetap berada di dalam rumah, supaya tidak banyak lagi korban yang hilang. Sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, kamu kok kayak gini sih, muka kamu kusut kayak gini, kenapa? Hah? Sayang tadi ada yang ikutin aku, terus aku jatuh. Makanya aku buru-buru pulang. Ya kasihin, kamu nggak apa-apa kan? Iya aku nggak apa-apa kok. Cuman aku takut aja kalau orang itu ngikutin aku sampai rumah. Yaudah, pokoknya kamu tenang aja ya. Ada aku di sini. Aku bakal nemenin kamu, oke? Oke. Bude mana? Ibu lagi tidur di kamar. Udah kalau gitu kamu temenin aku tidur ya. Aku takut soalnya. Bener. Yaudah, yuk. Lin, Dina, bangun Lin. Raga. Kamu ngapain di dalam kamar Lina berdua? Bu, dengerin dulu. Aku sama Mbak Lina itu nggak ngapa-ngapain, Bu. Mbak Lina itu cuma nggak bisa tidur, ketakutan. Aku cuma nemenin doang. Lina ini udah dewasa loh. Bukan anak kecil lagi, dasar kamu akal-akal aja. Ayo. Lina, mulai saat ini kamu jangan datang ke sini. Jangan nginep di rumah Bude dulu ya. Bu, Ibu nggak bisa ngomong kayak gitu dong. Aku udah bilang sama Ibu, aku nggak ngapa-ngapain, Bu. Jauhin pikiran kotor Ibu, ya. Kalau sama kamu Ibu nggak bisa nggak berpikir macam-macam, Raga. Iya Bude, maaf ya aku. Ini masalah aku. Tapi Bude jangan salah paham kayak gini ya. Lina, ini demi kebaikan kita bersama. Bude mohon kamu pergi dulu dari sini. Kamu pulang aja ya. Aku temenin ya, oke? Nggak usah, aku pulang sendiri aja. Lina, hati-hati Lina. Aku harus lakuin sesuatu. Aku harus awasin Raga supaya dia nggak diem-diem nyari celah buat ketemu sama Lina. Pergi gak Cai? Pergi gak? Pergi kamu. Pergi. Bodo amat. Mau teriak-teriak sampai serak juga gak bakal peduli gue. Enak aja main ngusir-ngusir Lina dong. Gak tahu apa.
lagi enak-enak. Loh, sayang kamu kok di sini sih? Iya nih aku. Ibu nggak tahu kan kalau kamu masih di sini kan? Enggak nih aku bawa makanan buat kamu sama tukang. Oh ya, nanti malam kita pergi yuk. Ya udah gini aja. Nanti aku yang jemput, oke? Tapi Bude marah nggak ya kalau kita pergi berdua? Udah sayang, kamu nggak perlu pikirin itu. Udah. Ibu biar aku aja yang ngurus. Aku akan pastiin. Ibu nggak akan menghalangi cinta kita. Oke? Ya udah sayang. Sekarang kamu pulang dulu ya. Aku nggak mau kalau sampai ibu lihat kamu di sini, oke? Assalamualaikum. Ngapain kamu masih di sini? Jangan bilang ya, kalau kamu duluan yang godain Raga. Ibu tuh ngomong apaan sih, Bu? Mbak Lina datang ke sini. Itu mau ngasih makanan buat ibu. Nih buktinya. Pasti mereka yang udah jadi penghalang aku buat nyelakain Desi. Awas aja, lain kali mereka yang aku bikin celaka. Sekarang kamu pergi dari sini, jangan pernah datang lagi. Ya udah Bude, kalau gitu aku pulang dulu ya. Gak usah. Tapi kamu tadi lihat kan reaksi Bu Desi kayak gimana? Ya aku lihat, Mai. Tapi mungkin dia emang gak sengaja aja kali. Iya, cuman maksud aku kalau emang gak sengaja tapi kenapa mukanya kesel gitu. Tadi pas nepis tangannya Lina itu kayak kesel gitu. Lihat kan? Udahlah gak usah diurusin. Lagian kan itu urusan keluarga mereka. Kita gak perlu ikut campur, Mai. Iya sih. Tapi menurut kamu apa Bu Desi udah tahu ya soal hubungannya Raga yang suka sama Mbak Lina? Aku juga gak ngerti sih ya. Tapi mungkin aja Bu Desi udah tahu hal ini. Aduh, kasihan banget Bu Desi kalau emang udah tahu. Gimana ya? Pasti Bu Desi akan malu banget. Apalagi kalau warga juga udah tahu tentang hal itu. Udah, ini airnya minum dulu ya. Kamu ngapain masih di sini? Kan Bude udah suruh kamu pergi. Bu, ibu tuh kenapa sih nggak tahu terima kasih? Udah diperhatiin, dikasih minum buat minum obat. Masih aja nyuruh pergi Mbak Lina, kenapa sih? Gak, udah gak. Kamu gak usah ngomong kayak gitu sama ibu kamu ya. Raga, Lina itu ibu suruh pergi dari rumah ini supaya gak berduaan dengan kamu terus. Kalian tuh dilarang, ada hubungan spesial, kalian masih saudara. Ini bukan urusan ibu ya. Sayang, sekarang kita pergi dari sini. Aku nggak mau ngejagain orang yang gak peka sama perasaan anaknya. Lihatin aja, gimana rasanya nggak ada orang yang peduli sama ibu. Ayo sayang, kita pergi dari sini. Raga! Raga jangan pergi, Raga! Aku pikir rumah kamu tuh bakal jadi tempat yang nyaman buat kita, tau nggak? Tapi ternyata nggak juga. Yalah, nggak usah dipikirin sayang. Mau gimana pun kita ngomong, mau sampai kapanpun, itu nggak bakalan diterima. Yan, gimana kalau hari ini teh kita masak seblak aja sendiri, nggak usah beli. Jadinya nanti nuladak gitu. Kagak usah begitu, kita kan orang kaya dari lahir. Kesian tukang jualan gak ada yang beli. Ah, elah. Raga, buset, tumben-tumbenan lu rapi banget. Halo, Reka mana? Rapi, biasa aja. Ini mau
mau ke mau ke material, beli barang-barang buat rumah baru. Wah, kan main sekarang mah jadi anak soleh ya. Rumah-rumahnya bapak lu diganti nama. Bisa aja. Apa janjian lu ada maunya kali? Enggak lah, masa iya sih maunya ketahuan. Bener. Bagaimana tuh mak lu? Gua denger kemarin katanya dibawa ke rumah sakit tuh sama Aini sama Maya. Iya. Cuma alhamdulillahnya nih sekarang ini udah lumayan baik. Pokoknya nggak usah khawatir, semuanya udah sembuh. Syukur atuh kalau udah baikan mahnya Bu Desi teh. Ya udah, kalau gitu lu hati-hati ya. Sebabnya di kampung Marin lagi beredar lagi tuh ular. Iya. Ular kadut. Ular kadut kayaknya. Lu hati-hati ya. Iya. Yaudah ayo Put. Bisa jadi ular kasur eta teh nya. Ular kasur. Ayo atuh Yen keluar Put mah hayang nyeblak tah. Kamu tuh apaan sih main dorong-dorong aja, sakit tuh nggak? Aduh sayang, aku minta maaf, aku tuh refleks ya. Gini aja, gimana kalau biar kamu nggak kesel, nggak marah, kita jalan-jalan belanja barang-barang branded buat kamu. Mau? Kamu serius kita belanja? Bener dong, masa bohong? Ya udah. Tapi nanti kita belanja jangan lama-lama ya. Soalnya aku pengen cepet-cepet pulang. Terus aku pengen mesra-mesraan sama kamu. Apa nggak usah belanja kali ya, langsung aja? Nggak gitu juga dong. Ya udah sekarang kita jalan ya. Ya. Sayang, makasih ya kamu udah beliin aku barang-barang bagus. Aku seneng ya. Iya sayang, pokoknya kalau kamu senang, aku juga senang. Oke? Kamu kenapa? Aku kayak ngeliat bayangan di cermin kok kayak ada ular di kepala kamu ya? Ular? Gak ada ular sayang. Kamu mungkin kecapean kali, makanya kamu salah lihat. Iya kali ya. Udah kamu tenang ya. Aku mau istirahat. Kamu mau istirahat bareng aku nggak? Iya pastilah sayang. Yaudah yuk. Duh, kok aku lapar banget ya? Kayaknya aku harus cari makan keluar deh. Mumpung si Raga masih tidur. Lina jam segini kok keluar ya? Mau ngapain deh nih? Harus gue ikutin nih. Harusnya aman. Pemilik rumah udah pada tidur. Lina ngapain sih di halaman rumah orang? Wow! Sial. Kenapa ada Raga di sini? Aku harus hipnotis dia. Ampun. Saya janji nggak bakal kasih tahu orang-orang. Saya janji. Lina bener. Saya bakal rahasiain semua kelakuan kamu dan kalau perlu saya bakal bantuin kamu. Kamu mau ngelakuin apapun saya bakal bantuin.
Siapa tuh? Tadi kayak ada yang teriak di sini nih. Kagak ada orang. Siapa tuh? Numpang. Nggak ada maksud ganggu. Permisi saya lupa lagi masak air. Permisi, ya Allah, ya Allah. Sayang, aku benar-benar nggak tahu kalau ceritanya itu kayak gitu. Sampai kamu ngedapetin kekuatan kayak gini. Tapi aku yakin kok, aku nggak bakal takut sama kamu karena kamu mungkin ya nggak bakal nyakitin aku. Iya sayang, aku nggak mungkin nyakitin kamu. Makasih ya. Aku pikir tadinya kamu bakal marah sama aku. Ya nggak mungkin lah sayang. Aku tuh sayang sama kamu. Oh ya, ngomong-ngomong, selain kekuatan kamu ngebikin orang jadi patung nih, ada lagi nggak? Sebenarnya aku juga bisa hipnotis orang. Nah kebenaran nih sayang nih. Kamu bisa bantuin aku nggak? Bantu apa? Kamu kan tahu ya, aku ini pengen banget ngejual rumahnya ibu, ya kan? Nah, aku bakal cari pembelinya. Setelah itu, aku minta bantuan kamu buat menghipnotis ibu. Supaya ibu itu ketemu sama orang pembelinya itu. Gimana? Bener juga ya sayang. Kenapa kita nggak pakai kekuatan aku buat hipnotis ibu kamu? Tapi Raga nggak boleh tahu kalau semua kasus laki-laki yang hilang di kampung ini adalah perbuatan aku. Bu? Ibu? Raga, alhamdulillah kamu datang, Nak. Ngapain kamu kesini lagi? Raga, ngapain kamu bawa dia kesini lagi, Raga? Ambilkan sertifikat rumah, kasihkan ke Raga. Sayang, aku tuh kagum banget sama kamu. Keren tau gak? Benar sayang, ini sertifikat rumahnya. Pokoknya sekarang ini, aku akan mencari pembeli rumah ini. Tapi setelah aku mendapatkannya, aku mau kamu hipnotis ibu lagi. Supaya dia mau menandatanganin surat-surat ini. Oke? Gimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah, sekarang kondisi saya udah lebih baik dari yang kalian antar ke klinik tempo hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu sehat-sehat terus ya Bu. Iya, amin. Selamat siang Bu Desi. Oh iya Bu, bagaimana proses pindahnya? Kira-kira kapan saya bisa menempati rumah Ibu? Pindah gimana? Saya nggak pernah punya niat untuk menjual rumah ini, Pak. Loh, saya kan sudah beli rumah Ibu. Tapi saya nggak merasa menjual rumah ini dan Bapak ini siapa? Saya baru pertama ini loh ketemu sama Bapak. Tapi saya sudah beli rumah Ibu. Dan ini ada bukti akte jual beli atas nama Ibu yang Ibu tanda tangani sendiri. Silakan dilihat. Raga! 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 Ibu kenapa sih Bu pagi-pagi udah teriak-teriak? Kenapa? Ini kenapa? Akte rumah ibu ada di Bapak ini. Dan tanda tangan ibu ada dijual beli akte rumah ini. Kenapa? Kenapa? Bu dengerin dulu Bu. Ini tuh Pak Lukman. Dia yang membeli rumah ini.
Yang tanda tangan di akte jual beli ini, itu ibu secara langsung loh. Bukan aku. Tapi ibu nggak pernah tanda tangan apapun. Dan ibu nggak berniat menjual rumah ini. Tapi mohon maaf, Bu. Saya punya bukti sah atas kepemilikan rumah ini. Dan saya sudah kasih waktu ibu untuk pindah dari rumah ini. Jadi saya mohon sama ibu, segera kosongkan rumah ini. Bu, Ibu. Raga, biarin aja Bu Desi nenangin di yayasan. Biar aku sama Maya yang temenin ya. Ya Mai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nama orang itu. Bu, tapi tadi kayaknya Raga udah kenal deh sama orang itu. Sebenarnya ada apa ya, Bu? Saya curiga. Sepertinya anak saya Raga dan Lina sudah mengatur semua ini. Mungkin mereka yang memalsukan tanda tangan saya. Bu Desi kok bisa mikirnya kayak gitu? Karena mereka selama ini punya hubungan yang dekat. Meskipun sudah saya larang, anak saya berhubungan dengan sepupunya sendiri. Ngapain kamu masih di sini? Jangan bilang ya, kalau kamu duluan yang godain Raga. Ibu tuh ngomong apaan sih, Bu? Mbak Lina datang ke sini, itu mau ngasih makanan buat ibu. Nih buktinya. Sekarang kamu pergi dari sini, jangan pernah datang lagi. Mungkin waktu itu Bu Desi bersikap kayak gitu setelah tahu hubungan Raga sama Lina. Kecurigaan Maya juga terkonfirmasi. Bu, kita pulang yuk. Ibu nggak mau pulang. Lagian ibu udah nggak punya rumah lagi. Pasti ini perbuatan kamu. Iya kan? Bu, apa-apaan sih, Bu? Di dalam sertifikat itu ada tanda tangan ibu, bukan aku loh. Sekarang kita pindah ke tempatnya Mbak Lina, ya. Kita pulang sekarang. Enggak. Ibu gak akan pernah menginjakan kaki di rumah itu, apalagi sama kamu. Ibu gak mau ngelihat anak ibu sendiri berzina dengan sepupunya sendiri. Pergi! Raga, aku minta tolong untuk kamu mendingan pergi dulu sekarang. Biar Bu Desi di yayasan dulu. Kita bakal menjaga Bu Desi kalau di sini lebih aman. Kalian ada keperluan apa kesini? Kami mau ngomong sama kamu dan Mbak Lina. Mbak Linanya belum pulang, dia masih di luar. Ini soal rumah Bu Desi yang dijual. Sebenarnya kamu ngelakuin apa sih? Sampai-sampai Bu Desi nggak tahu kalau rumahnya kejual. Yang ngejual itu ibu saya, bukan saya. Masalahnya Bu Desi nggak inget sama sekali soal tanda tangan dokumen. Apalagi soal surat jual beli rumah. Yang dipusingin sama Bu Desi itu, kenapa sertifikat rumahnya bisa sama orang lain? Di rumah itu kan cuma ada kamu, Lina, sama Bu Desi. Kalau Bu Desi nggak jual rumahnya, berarti kan tersangkanya di antara kalian berdua. Atau jangan-jangan kamu ngelakuin ilmu gaib ya? Maksud kalian tuh apa? Main tuduh-tuduh kayak gitu, hah? Saya aja ngerasa dirugiin dong, karena saya udah nggak punya tempat tinggal lagi. Malah sekarang saya malah tinggal di sini. Justru bukannya kamu seneng gak? Kamu jadi bisa tinggal di sini, bisa terus-terusan sama Mbak Lina. Yang kamu lakuin itu semuanya nggak bener, itu semuanya salah sama Lina. Kalian itu masih saudara sepupuan. Dan kamu nggak direstuin sama ibu kamu ya. Apalagi kalau kalian sampai ketahuan emang kalian pelaku yang ngejual rumah Bu Desi.
sebenarnya ilmu hitam apa yang udah kamu praktekin ke ibu kamu sendiri, Gak? Ah, kenapa sih mereka tuh mau jokin aku kayak gini? Wah, aku harus kabur nih. Gak? Kenapa jadi diem gini? Jawab. Biasanya lu pinter banget ngomong. Jujur bisa gak sih? Raga, tunggu. Aku kejar Raga. Kamu kejar Raga. Mai, aku butuh bantuan kamu. Ya ampun, kenapa muka aku jadi keriput dan makin tua lagi ya? Hah? Enggak. Aku harus cari laki-laki lagi, supaya aku jadi awet muda lagi. Tapi, aku harus cari laki-laki kemana ya? Mbak Lina, Kebetulan banget. Aku bisa incar Dani dan serap energinya. ngapain sendirian malam-malam begini? Nggak baik layapan malam-malam begini. Lina! Kamu ngapain sih ngagetin aku? Aku lagi hipnotis Dani. Dengerin aku. Jadi... Udah. Kamu tenang dulu. Aku masih ada urusan sama Dani. Ega! Astagfirullahaladzim. Dani. Lina, hentikan semua ini. Lina, sekarang kamu hipnotis dia berdua. Cepetan. Ya, kamu tenang aja. Aku akan hipnotis mereka. Kenapa ini? Kenapa aku nggak bisa hipnotis mereka? Lina, hentikan main-mainnya. Udah cukup. Lina, tunggu. Aini, lepasin. Dani. Sadar, Dan. Bismillahirrahmanirrahim, Dan. Dan, tolong, Dan. Pegangin Raga, aku harus kejar ini. Nah, lepasin. Ini pegangin dulu. Pegangin. Sini. Bentar. Dan. Bismillahirrahmanirrahim, Dan. Dan, tolong, Dan. Pegangin Raga, aku harus kejar ini. Nah, lepasin. Ini pegangin dulu. Pegangin. Sini. Bentar. Lina, tunggu. Lina, stop. Aku minta sama kamu sekarang untuk tobat, Lin. Semuanya terlambat. Aku mau ngingetin kamu, Lin. Tobat. Kamu nggak usah ngatur aku. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Ini salah, Rit. Yang kamu lakuin salah. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa ilmu aku nggak mempan sama kamu? Lin, aku udah bilang sama kamu. Kalau aku dijaga sama Allah. Allah ngelindungin aku, Lin. Dan kali ini, aku gak akan ngebiarin kamu. Aku bakal balas kamu, Lin. Bismillahirrahmanirrahim. Panas!
Kamu tidak akan bisa melawanku. Ayo kita lawan mereka bareng-bareng. Iya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Rin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Ada ularnya, Dad. Ada ularnya, Dad. Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini gimana ceritanya nih? Gak mungkin jenazah dimasukin kalau masih banyak ularnya. Harus dibuang-buangin dulu tuh ular. Bang, tolong bang. Jangan, terlalu beresiko. Kita nggak tahu kalau ular itu berbisa atau enggak. Iya bener. Mendingan kita gali lubang baru aja. Tapi sebelum itu kita doain dulu jenazahnya supaya Allah mau mengampuni dosa-dosanya. Ya? Kita doain sama-sama. Eleh, kalau begini mah namanya tuh jenazahnya nyusahin warga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta dengan keikhlasan hati untuk memaafkan kesalahan almarhum selama hidup. Dan saya minta tolong untuk menyelesaikan proses pemakaman ini. Tolong saya. Sabar ya, Bu. Kita pasti bakal bantu semua prosesnya sampai selesai. Mantap nih. Bisa-bisanya ya kamu santai kayak gini setelah apa yang kamu lakukan. Kamu itu sudah merampas rumah ibu. Bu, ibu tuh ngomong apa sih, Bu? Lagian yang ngejual itu kan ibu. Pakai tanda tangan ibu sendiri kan? Lagian kalau misalnya emang rumah itu udah kejual, ya udah. Kita masih bisa tinggal di rumah ini kok. Rumahnya Lina. Sekarang kan lagian dia udah meninggal. Kamu gak usah bohong. Ibu udah tahu dari Aini dan Malik. Ibu gak akan pernah memaafkan kamu, Raga. Besok, ibu akan pergi ke rumah saudara ibu. Ibu gak mau tinggal di sini. Lebih baik ibu tinggal di rumah saudara ibu. Terserah ibu, mau tinggal di mana juga terserah ibu. Yang pasti jangan pernah ajak-ajak aku ya. Aku udah nyaman di sini. Astagfirullahaladzim, Raga. Biar gimana pun juga Bu Desi itu ibu kamu, tolong dijaga omongannya ya. Enggak. Ibu kamu cuma punya kamu sekarang satu-satunya. Harusnya kamu yang jagain ibu kamu. Emang kayaknya harusnya itu yang disihir sama Mbak Lina itu kamu deh. Biar kamu dikutuk jadi batu sekalian. Kita pamit dulu ya. Kalau ada apa-apa bisa hubungin kita. Iya, terima kasih atas kebaikan kalian semua ya. Semoga Allah membalas semuanya. Amin. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Salam. Raga, kamu dengar ya. Allah itu tidak buta. Dan Allah itu maha adil.
Terserah Bu, yang penting sekarang aku udah nyaman. Aduh, lanjutlah. Ular! Ah! 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 Ah!